Baik, perkenalkan saya Aldi Setiawan dengan NIM 21329046. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian bimbingan konseling. Terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan itu sendiri merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan terus-menerus dari seseorang pembimbing yang memiliki kemampuan ataupun berkompeten bagi individu yang membutuhkannya dalam rangka untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal dengan memanfaatkan berbagai media yang ada. Dan konseling ini merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui mediasi wawancara konseling oleh seseorang konselor kepada individu yang mengalami masalah, atau individu tersebut bisa dibilang bernama konseli. Jadi bimbingan konseling ini merupakan suatu proses pemberian bantuan ataupun interaksi antara seorang konselor dan seorang konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan bimbingan konseling. Tujuannya ada dua. Yang pertama yaitu tujuan umum. Nah, tujuan umum dari bimbingan konseling adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi jiwa yang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 yang berbunyi, terwujudnya manusia seutuhnya yang cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus dari bimbingan konseling adalah untuk membantu individu agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi perkembangan sosial, belajar, dan karir. Nah, bimbingan sosial di sini untuk mewujudkan pribadi yang bertakwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, bimbingan belajar di sini untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan itu sendiri. C. Fungsi bimbingan konseling. Bimbingan konseling memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling guna membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya yang berupa pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya, di mana konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan konseli. Yang keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir.
Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedical teaching. Yang kelima adalah fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang keenam adalah fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah dan staf, konselor, serta guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Oke, kita masuk ke bagian D, kesalahpahaman terhadap pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling disamakan saja dan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Yang kedua, konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Terjadi karena konselor serai tugas mengusut perkelahian atau mencurian, mencari bukti-bukti siswa yang berkasus, mendorong siswa mengakui atas perbuatannya, misalnya menghisap ganja, dan lain-lain. Yang ketiga, bimbingan dan konseling semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Banyak klien yang butuh nasihat. Dari ini bukan berarti bimbingan konseling hanya pemberian nasihat, karena sesuai dengan permasalahannya, klien membutuhkan layanan lain. Yang keempat, menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater. Hal ini dikarenakan pelayanan bimbingan konseling menginginkan klien terbebas dari penderitaan yang dialaminya, sama seperti pekerjaan dokter dan psikiater. Namun, klien dan PNBK bukanlah orang yang sakit, namun klien adalah orang sehat yang sedang mengalami masalah penanganannya berbeda dengan bantuan yang dilakukan oleh dokter atau psikiater.